Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drisan Ginting. Selamat pagi saudaraku, renungan kita hari ini Selasa 22 Oktober 2024 berjudul Pengawas Sejati Pelataran Bait Suci. Ayatnya di dalam Wahyu 2 ayat 1. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Nama ketujuh jemaat itu adalah simbol jemaat dalam jangka waktu yang berbeda-beda dari periode kekristenan. Angka 7 menyatakan kesempurnaan dan adalah lambang dari kenyataan bahwa pekabaran meluas sampai kepada akhir zaman. Sedangkan simbol yang digunakan menyatakan keadaan jemaat pada jangka waktu yang berbeda-beda dari sejarah dunia ini. Kristus dikatakan seperti berjalan-jalan di tengah-tengah kaki dian emas. Demikianlah hubungannya dengan jemaatnya dilambangkan. Ia berada dalam hubungan yang tetap dengan umatnya. Ia mengetahui keadaan mereka yang sebenarnya. Ia mengamat-amati keteraturan mereka, kesalahan mereka, dan pengabdian mereka. Meskipun ia adalah imam besar dan pengantara dalam bait suci di atas, namun ia digambarkan sebagai berjalan-jalan kian kemari di tengah-tengah jemaat-jemaatnya di dunia ini. Dengan kesiagaan yang tak kenal lelah dan kewaspadaan yang tak kunjung padam, ia melihat apakah terang penjaganya menyala atau sedang padam. Jika kaki dian itu ditinggalkan kepada pemeliharaan manusia saja, nyala api yang berkelip-kelip itu akan redup dan mati. Tetapi ia adalah penjaga yang benar dalam rumah Tuhan, pengawas sejati pelataran bait suci. Penjaganya yang terus-menerus dan rahmatnya yang memelihara adalah sumber kehidupan dan terang. Kristus dilambangkan sebagai memegang ketujuh bintang pada tangan kanannya. Ia memastikan kepada kita bahwa tidak ada jemaat yang setia kepada kepercayaan yang takut akan sia-sia. Karena tidak ada satu bintang yang mempunyai penjagaan yang maha kuasa dapat direnggut dari tangan Kristus. Perkataan ini diucapkan kepada guru-guru di dalam jemaat. Mereka yang dipercayakan Allah tanggung jawab yang berat. Pengaruhnya yang manis yang harus berlimpah-limpah dalam jemaat dihubungkan dengan pendeta-pendeta Allah yang harus menyatakan kasih Kristus. Bintang-bintang di langit adalah di bawah pengendaliannya. Ia memenuhi mereka dengan terang. Ia menuntun dan mengendalikan pergerakan-pergerakan mereka. Jika ia tidak melakukan hal ini, mereka akan menjadi bintang-bintang yang jatuh. Demikian juga dengan pendeta-pendetanya. Mereka adalah alat-alat pada tangannya dan segala kebaikan yang mereka lakukan dikerjakan oleh kuasanya. Jika mereka memandang kepada Kristus sebagaimana ia memandang kepada Bapa, mereka akan disanggupkan melakukan pekerjaannya. Sementara mereka menjadikan Allah tempat bergantung mereka, ia akan memberikan kepada mereka kecemerlangannya untuk dipantulkan kepada dunia. Renungkan lebih dalam. Seberapa terhiburkah kita dengan mengetahui bahwa Yesus ada di tengah-tengah gerejanya, tidak peduli apapun tantangannya. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, saat ini kita mendapatkan kembali kekuatan melewati akan hari-hari kita, terutama lewat pelajaran renungan ini, bahwa kita memiliki pengawas sejati yang ada di dalam pelataran bait suci. Dia bukanlah oknum daripada manusia, tetapi dia adalah Allah sendiri, yaitu melalui Yesus Kristus. Dialah yang selalu terjaga untuk memperhatikan anak-anaknya. Jikalau dikatakan hanya berada di bawah atau diserahkan di bawah pengawasan manusia, maka lampu itu akan redup, cahayanya akan tidak bersinar. Tetapi pada saat berada di dalam terang kemuliaan Kristus, maka Yesus akan selalu menjaga supaya bait kudusnya, pelatarannya, dan anak-anaknya akan bersinar. Jikalau kita menyerahkan hidup kita ada di dalam tangannya, maka semua akan jadi seperti yang Tuhan kehendaki. Apakah kita berbahagia mengetahui bagaimana Yesus yang kita sembah itu, yang kita muliakan itu ada di tengah-tengah gereja. Dan pada saat dia berada dalam gereja, kita juga akan hidup di dalam kemuliaan itu. Apakah kita benar-benar merasakan hadiratnya dalam setiap jam-jam ibadah yang kita rasakan, dan bahkan dalam hidup kita, Yesus tinggal di dalamnya. Dan itu yang akan membuat kita bercahaya. Semoga Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan atas segala berkat-Mu yang menjadi bahagian kami. Hari yang indah menjadi bagian kami kembali saat ini Bapa. Kami memuji dan memuliakan Engkau, sebab Engkaulah yang layak
dan patut untuk kami sembah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kabaran yang indah menjadi kekuatan bagi kami, bahwa kami memiliki penolong yang akan meneguhkan dan menguatkan, menjaga kami senantiasa. Itulah kekuatan daripada kuasa Yesus sendiri yang akan selalu mendorong kami Bapa, dan menguatkan iman kami supaya bertumbuh dan percaya, bergantung, berserah kepadamu saja. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan juga di sepanjang hari ini. Biarlah kami dapat melaluinya. Hidup kami hanya menjadi hormat dan kemuliaan bagi namamu saja. Berkati dengan kekuatan dan kesehatan segala usaha tangan pekerjaan yang dilakukan umatmu. Bukakan tingkap langit sehingga tercurah berkat yang berkelimpahan, membawa kecukupan dalam segala kebutuhan. Berdoa bagi bangsa dan negara kami di Indonesia, terutama di saat sudah terjadi pergantian akan presiden sekarang ini Bapa. Bersama dengan semua kabinetnya, biarlah Tuhan akan memberkati, agar kiranya melalui tuntunan Tuhan, maka pemerintahan ini agar dapat mengarahkan, menuntun, dan membahagiakan semua masyarakat dengan adil. Terutama harapan kami sebagai umat-umat beragama, umat-umat Tuhan. Biarlah kiranya kami juga selalu ya Tuhan dapat memiliki kebebasan dan dalam memuji dan memuliakan Engkau. Demikian juga di saat kami menyebarkan Injil ke seluruh dunia ini Bapa, sehingga semakin banyak anak-anak Tuhan yang akan bersedia dalam menyongsong kedatangan-Mu. Tuhan, terima kasih. Berkati juga umat-umat Tuhan yang sakit. Biarlah kuasa pemulihan yang datangnya dari sorga menjadi bahagian mereka. Bapa di sorga, kami yakin dan percaya umat Tuhan yang berada di tengah bencana alam, oleh karena situasi dunia yang tidak menentu, cuaca yang terkadang ya Tuhan kurang bersahabat, Tuhan tolonglah. Biarlah Engkau yang akan menjadi pelindung, penjaga, dan juga menuntun supaya semua akan jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari dosa kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.